Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya di sini. Kali ini saya akan membahas saham yang IPO. Sebelum itu, jangan lupa tonton part 1 terlebih dahulu ya, sebelum menonton video yang ini. Karena video ini akan membahas lebih lengkap dari perusahaan, lupa lagi saya. Perusahaan DKHH ya, atau Cipta Sarana Medika Tbk. Kali ini saya akan membahas dari kepemilikan sahamnya. Kemarin kita di area waran ya, di area waran seri 1. Ini warannya besar banget ya, berarti jika waran ini sudah menjadi saham utama, bisa menjatuhkan harga saham karena mendilusi banyak pemegang saham termasuk masyarakat dan pengendalinya ya, atau Siliwangi Jajakusuma Hospital. Lalu kita cek ke penggunaan dananya digunakan untuk apa saja. Sekitar 612 juta akan digunakan untuk belanja modal untuk merenovasi. Ini bagus untuk renovasi rumah sakit agar rumah sakit semakin produktif jika bangunan-bangunannya jadi bagus gitu ya. Bisa lebih produktif dan menghasilkan cuan. Sekitar 40 miliar akan digunakan pembangunan gedung baru. Wow, ini bagus banget. Jika gedungnya bertambah, maka rumah sakit akan semakin besar dan mendapatkan untung yang banyak juga. Lalu ke mana lagi nih? Sekitar 3 miliar. 3 miliar ini akan digunakan untuk belanja modal. Ini bagus belanja modal, jadi peralatan rumah sakit akan semakin lengkap dan semakin banyak ya. Jadi bisa digunakan oleh berbagai macam dokter secara cepat karena alatnya banyak. Akan membeli kasur, kabinet, overtable, infus. Ini saya harga pasarnya kurang tahu ya kalau untuk peralatan kesehatan. Jika kalian ada yang tahu, tolong komentar ya. Apakah ini harga wajar atau tidak? Untuk harga satuan, untuk semua ini apakah wajar atau tidak? Komen saja di komentar ya. Kita cek struktur permodalan dan kepemilikan saham perseroan. Saham ini banyak berganti kepemilikannya, dimulai dari PT Kartika, lalu PT Kartika diganti oleh Bu Linda dan Pak Agus, lalu berganti lagi, bertambah lagi, jadi ada yang melakukan penjualan ya. Saham ini dijual belikan oleh pemegangnya. Sampai akhirnya PT SDH masuk dan menjadi pengendali bersama Iqbal Rahim. Di sini kita bisa cek struktur hubungan kepemilikan, pengurusan, dan pengawasan perseroan. PT Siliwangi Jajakusuma Bersatu ini dimiliki oleh PT Dwipa, PT Tiga, dan PT Panca. PT Panca dan PT Tiga masing-masing memiliki 48% dan PT Dwipa memiliki 4%. Dan sepertinya ini PT Dwipa dimiliki oleh keluarga ya, oleh Andri dan Iqbal. Tapi nama ujungnya sama ya, berarti satu keluarga ini. Dan PT Panca juga satu keluarga juga. Berarti Panca dan PT Dwipa ini adalah satu keluarga karena nama ujungnya sama, pasti satu keluarga juga. Berarti keluarga Willy ini memiliki sekitar 52% kepemilikan dari PT Siliwangi Jajakusuma Bersatu ya. Dan ada keluarga Bambang juga yang hanya memiliki 48%, berarti suara terkuat ada di keluarga Willy ya. Dan Pak Iqbal juga memiliki kepemilikan di saham pembangkit listrik ya, meski tidak berinvestasi langsung di perusahaan yang akan IPO ini. Jadi perusahaan ini dikelola oleh dua keluarga ya, keluarga Willy dan Bambang. Dan Iqbal menjadi komisaris utama, Abdullah menjadi komisaris independen, dan Satria Muhammad Willis bukan Willy tapi Willis menjadi direktur utama. Dan Satria ini kalau nggak salah, Satria ini
ya anak dari Pak Iqbal ya. Jadi direktur utamanya itu anak dari komisaris utamanya. Ini termasuk bisnis keluarga. Dan jika kita cek di halaman 82, di sini ada berbagai macam dokter ya. Dokternya ada banyak di sini. Bisa baca-baca. Bisa baca dokternya ada banyak, ada 46 ya, dokternya ada 46. Ditambah surat izin praktik bidan ada berapa? Ada 24. Oh, banyak ya. Mungkin kalian bisa cek sendiri untuk dokter-dokternya ya. Nah, di sini ada struktur organisasi, kalian bisa baca-baca. Ada struktur organisasi di sini dari atas sampai ke bawah. Bisa dibaca aja. Dan di sini karyawannya ada berkurang ternyata dari tahun kemarin. Berkurang. Tahun 22 ke 23 naik, tapi ke 23 ke 24 berkurang. Kalian bisa baca-baca jumlah karyawan di sini ya, bisa baca-baca sendiri. Jumlah karyawannya bisa dibaca-baca saja. Oke, kesimpulannya saham ini menurut saya ini kurang oke. Tapi jika untuk hit and run, untuk mengambil jangka pendek ya ini cocok, tapi untuk jangka panjang tidak. Karena apa? Karena EP itu suka buang barang dan kesempatan untuk arahnya itu sangat rendah sekali karena bisa digoyang dulu kemudian arah atau bisa langsung ARB gitu. Jadi 50-50 ya untuk EP ini. Kedua, hutangnya itu tinggi banget di atas 100%. Kebanyakan utang ya. Dan bebannya ini naik. Dan kebanyakan utang gitu. Namun saya akan tetap memesan IPO ini, tapi untuk gerak cepat ya, untuk jual secara cepat, dan jika arah terbongkar kemungkinan saya akan jual juga. Jadi main cepat di saham ini, saya nggak akan main lama-lama. Sekian, terima kasih telah menonton. Jangan lupa like dan subscribe video ini.